berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan, berita sukacita di minggu kita, minggu yang ke-6 ini, terambil dari Amos pasal yang ke-7, ayat 10 sampai ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Inilah firman Tuhan, Amos pasal 7, ayat 10 sampai ayat yang 15. Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang-orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persekepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya ke Amos, Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari kerajaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu tidak menyenangkan jika kita mendapat teguran, apalagi teguran itu sebagai bentuk peringatan akan hukuman yang berat yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sebagai manusia kita melakukan segala pekerjaan atau kita melakukan segala sesuatu dengan sempurna, sehingga ketika mendapatkan teguran, ketika mendapatkan nasihat, berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu hal yang menyimpang dari sesuatu yang kita lakukan itu, atau dari suatu pekerjaan yang kita lakukan itu. Sehingga melalui itu kita tidak senang untuk mendapatkan teguran, kita tidak senang untuk mendapatkan nasihat. Dan di dalam kehidupan bangsa Israel juga, di dalam kehidupan mereka mendapat teguran melalui Nabi Amos, karena di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan beragama mereka, di satu sisi mereka melaksanakan ibadah kepada Tuhan dengan begitu megahnya, tetapi di sisi lain mereka meniadakan atau melakukan suatu pelanggaran yang membuat Allah menjadi murka dalam hal tidak berbuat suatu kebaikan, tidak berbuat sesuatu keadilan dan kebenaran, dan hukum diputarbalikkan bahwa kecenderungan kehidupan orang beragama dan bernegara pada saat itu adalah melakukan suatu kecurangan, melakukan suatu perbuatan yang menajiskan atau yang membuat Allah menjadi murka. Sehingga dalam hal praktek keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, Allah menjadi murka dan memberitakan bahwa menubuatkan mereka akan dibuang karena perbuatan dan dosa yang mereka lakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Sehingga di dalam nas ini, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa ada penglihatan api, ada penglihatan belalang, dan saat itu juga ketika ada penglihatan itu sebagai bentuk hukuman kepada bangsa Israel, Nabi Amos masih memohon permohonan maaf atas perlakuan dan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi ketika ada penglihatan yang ketiga, tali sifat Nabi Amos seakan tidak peduli lagi, dan bahkan di dalam pemikirannya, biarlah hukuman Allah yang terjadi supaya bangsa Israel mau berubah, supaya bangsa Israel mau bertobat di dalam kehidupannya, sehingga meninggalkan dosa-dosanya dan berpaling kepada kehidupan Allah, dan berpaling kepada Allah yang memberikan mereka suatu
kesukacitaan, suatu kebaikan di dalam kehidupan mereka. Tapi walaupun begitu, Nabi Amos tetap pergi untuk menyuarakan suara Nabi, suara kenabiannya untuk melaksanakan pertobatan kepada bangsa Israel. Tetapi di tengah jalan ketika Nabi Amos untuk menyatakan suara kenabiannya yang daripada Allah, dia berhadapan dengan nabi yang ada di Betel, yaitu Amasya. Sehingga Nabi Amasya dalam hal ini jelas tadi dikatakan bahwa kedatangan Nabi Amos itu ke tanah Betel atau ke kerajaan Betel untuk melakukan suatu kegaduhan, untuk melakukan suatu pemberontakan, untuk melakukan suatu kejahatan, untuk membuat kerajaan menjadi gaduh. Sehingga perkataan atau percakapan antara Nabi Amos dan Nabi Amasya dengan jelas dikatakan di sini, pergilah dari negeri ini hai penglihat, kamu akan mencari makan ke Yerusalem. Jangan di sini, jangan membuat gaduh, karena di Betel ini merupakan kota daripada raja, ini merupakan kota yang sudah diurapi oleh Allah, sehingga jangan berbuat gaduh di sini. Dengan kedatangan Nabi Amos itu, dia mengadukan karena Nabi Amos sudah menubuatkan bahwa akan runtuh kerajaan Yerobeam dalam hal ini dan mereka akan dibuang. Sehingga melihat itu ada sesuatu kekhawatiran di dalam Nabi Amasya, dalam hal ini merupakan nabi yang ada di Betel, bahwa kedatangan dari Amos ini untuk membawa kegaduhan. Sehingga dikatakan kepada permohonan kepada raja bahwa dia akan menangkap Nabi Amos dan mereka akan meniadakan sesuatu hal yang jahat terhadap kerajaan yang ada atau yang dipimpin oleh Yerobeam pada saat itu. Tetapi walaupun banyak tantangan dan rintangan yang dilakukan atau yang dihadapi oleh Nabi Amos, dia tetap berpegang kepada perintah dan tuntunan yang daripada Tuhan, bahwa dia selalu diberkati, selalu diberikan hikmat kebijaksanaan agar apapun yang diucapkannya dan merupakan suara dari Tuhan, itu untuk keselamatan dari bangsa Israel, itu keselamatan kepada bangsa Israel yang daripada Allah, supaya mereka bisa berubah di dalam kehidupan keagamaan mereka, di dalam kehidupan bernegara mereka. Tentu kita bertanya, mengapa Nabi Amasya selalu dalam hal ini seakan Nabi Amos itu merupakan saingan dari tempat atau pelayanannya. Kita bisa melihat bahwa agama dan negara sudah dicampur adukkan, sehingga kepentingan dari negara itu sudah menjadi campur bagian atau bagian daripada agama. Sehingga dia berkeyakinan bahwa ketika ada suatu ajaran atau nubuatan itu mengganggu stabilitas daripada agama, yang pada saat itu agama dilaksanakan hanya sebatas formalitas di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang kita bisa petik dari firman Tuhan ini, dikatakan di dalam tema kita, tetaplah menyuarakan kebenaran. Nabi Amos tetap pada pendiriannya untuk menyuarakan kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga itu merupakan wujud bentuk dari ketaatan kepada Tuhan ketika kita bisa mau menyuarakan kebenaran di dalam kehidupan kita, yang walaupun terkadang kebenaran itu tidak disukai orang, tetapi kita dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran itu, sehingga itu bentuk dari kita melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga sebagai anak Tuhan kita dikuatkan, kita dimampukan, kita dikuduskan oleh penyertaan yang daripada Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan keadilan, untuk menyuarakan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, kita akan tetap menyuarakan suara kenabian kita, suara kenabian yang daripada Tuhan, untuk bisa mewujud nyatakan kebenaran dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita diingatkan untuk mau taat
mendengar dan melakukan firman-Nya, supaya kita dibentuk dan ditempa menjadi anak-anak Tuhan yang kudus dan tidak bercacat, yang boleh dipakai Tuhan untuk puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Nya. Oleh sebab itu, mari kita memakai talenta yang kita dapatkan, talenta yang kita dapatkan yang daripada Tuhan, anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan menyuarakan kebenaran, dengan menyuarakan keadilan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh mengingatkan kami agar di dalam situasi dan kondisi yang kami alami, apapun yang boleh kami dapatkan di dalam kehidupan kami bisa menyuarakan kebenaran, kami bisa menyuarakan keadilan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bimbing sertai kami di dalam kami menyuarakan kebenaran dan keadilan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu, biar kasih penyertaan-Mu yang memberikan kami kesehatan, memberkati setiap usaha pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan ya Tuhan, itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.